kita manfaatkan di dalam kegiatan praktik kita mendesain. Oleh karena itu nanti pada bagian akhir akan ada tugas yang nantinya ini adalah sebagai persiapan kita untuk bisa ikut berpartisipasi di dalam acara Pakades ke-9. Mudah-mudahan di antara kalian sudah ada sedikit banyak mendengarkan tentang rencana pameran Pekan Desain yang merupakan acara rutin dari jurusan BKP Institut Asia. Pada siang hari ini saya lanjutkan dulu mengenai gaya desain. Oke, gaya berikutnya adalah psychedelic. Jadi psychedelic style yang berkembang sekitar tahun 1970-an, 1960-1970-an ya. Sebenarnya kalau kita mau mengikuti awal munculnya, ini adalah gaya yang dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman yang dikatakan psychedelic, pengalaman psikologis. Jadi karya-karya yang dibuat itu berusaha memanifestasikan atau memvisualisasikan apa yang ada di dalam pikiran yang dipengaruhi oleh obat-obatan. Jadi ada unsur halusinasinya. Istilah psychedelic sendiri itu diciptakan oleh seorang psikolog Inggris, Humphrey Osmond, untuk menunjukkan bahwa pengaruh obat itu akan menghasilkan halusinasi, dan halusinasi itulah yang diwujudkan pada gaya psikodelik ini. Pada perkembangan selanjutnya, tentu saja seorang seniman tidak harus dipengaruhi oleh obat-obatan dulu untuk bisa menciptakan gaya psikodelik ini, tapi ini adalah sebuah eksperimen visual yang kalau kita perhatikan memiliki karakteristik tersendiri yang unik. Jadi kalau kita lihat secara terperinci, kita bisa lihat bahwa banyak objek-objek yang dimunculkan, divisualisasikan dengan melalui proses yang namanya distorsi. Nah, distorsi sendiri adalah upaya untuk membuat sebuah objek terbentuk sesuai dengan keinginan si pencipta, tetapi tidak lagi tampil seperti pada gaya lukisan naturalisme. Jadi ada unsur pemiyuhan atau istilahnya kalau distorsi pemiyuhan, pembelok-belokan, sehingga bentuknya tidak lagi sempurna. Yang berikutnya ada penggunaan warna. Kalau kita perhatikan penggunaan warna pada gaya psikodelik ini kebanyakan menggunakan warna-warna kontras. Warna-warna kontras yang dimaksud di sini adalah warna-warna yang kalau di dalam teori warna, di dalam lingkaran warna, itu letaknya saling berhadapan. Ya, jadi misalnya biru dan kuning, biru dan ungu dan kuning, kemudian merah dan hijau itu adalah warna yang saling berhadapan, kemudian biru dan jingga itu adalah warna yang saling berhadapan. Nah, berdasarkan teori bahwa warna yang saling berhadapan di dalam lingkaran warna itu akan menimbulkan kesan bertentangan, bertabrakan atau kontras. Nah, itulah warna-warna yang banyak digunakan di dalam desain bergaya psikodelik ini. Kemudian kalau kita lihat komposisinya, itu cenderung komposisi yang asimetris sebenarnya, meskipun ada juga yang simetris. Kemudian tipografinya, kalau kita lihat lagi, itu adalah tipografi yang didistorsi sehingga tingkat keterbacaannya relatif rendah. Yang dimaksud dengan tingkat keterbacaannya adalah apabila kita melihat tulisan yang tampil di dalam desain bergaya psikodelik ini, maka membutuhkan waktu lebih lama atau waktu yang relatif lebih lama untuk bisa membaca teks yang tercantum di dalam visualisasi desain tersebut. Karena bentuk huruf-hurufnya didistorsi. Berbeda dengan huruf-huruf yang ditampilkan secara wajar, kita bisa membaca secara sepintas dan dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian
banyak menggunakan tekstur-tekstur yang cenderung rumit di dalam desain psikodelik ini, bernuansa fantasi atau hal-hal yang sifatnya di luar kenyataan yang kita lihat ya, karena memang ada pengaruh halusinasi. Jadi sekali lagi bahwa psikodelik dilahirkan berdasarkan pemikiran yang dipengaruhi oleh halusinasi akibat obat, tetapi pada perkembangan selanjutnya kita tidak harus mengkonsumsi obat dulu untuk menghasilkan karya psikodelik ini. Kemudian kita lihat juga motif-motifnya itu lebih variatif, dan yang paling penting itu adalah juga detail, bahwa di dalam desain psikodelik ini juga memperhatikan detail dari setiap karakteristik elemen visualnya. Kalau kita cenderung memenuhi seluruh bidang. Misalnya pun ada border, itu sebenarnya bukan border, tetapi perbedaan antara satu elemen visual dengan elemen visual yang lain. Spektrum warna cenderung banyak yang digunakan di desain bergaya psikodelik ini. Jadi kalau kita mau mendalami gaya ini, sebenarnya kita bisa melakukan eksperimen-eksperimen visual agar dapat menghasilkan gaya psikodelik ini. Memang di dalam kenyataannya seringkali gaya ini mungkin sekarang jarang digunakan, tetapi bukan tidak mungkin pada suatu saat gaya ini akan muncul kembali. Ya saat ini pun tetap ada saja desainer-desainer yang menggunakan gaya psikodelik, tetapi mungkin sudah tidak menjadi tren lagi, hanya sebagai referensi di dalam kita berkarya. Yang berikutnya adalah gaya postmodern atau postmodern style. Ya dari istilahnya saja ini berhubungan dengan segala sesuatu yang sifatnya masa kini, yang sifatnya modern. Postmodern seringkali juga disebut sebagai mixed art, karena di dalam komposisinya elemen-elemen desain dibuat secara menumpuk seperti kolase, kemudian permainan tipografi tidak seperti biasanya lurus-lurus saja, tetapi juga ada yang dibuat secara berbeda dengan memiringkan. Dan aksentuasi atau point of interest dari desain bergaya postmodern itu biasanya adalah karakter tokohnya. Ya, jadi ada potret tokoh kemudian ditampilkan sebagai point of interestnya atau aksentuasinya atau empasisnya. Penggunaan warnanya juga menggunakan warna-warna yang cenderung terang dan cerah. Komposisinya juga cenderung warna-warna bertabrakan, tetapi huruf-huruf yang ditampilkan sudah tidak lagi seperti di psikodelik yang menggunakan gaya distorsi. Di sini dibuat secara wajar-wajar saja, normal, sehingga mudah terbaca. Kalau kita perhatikan juga bentuk-bentuk visual objek itu sama seperti kalau kita menciptakan kolase, ditumpuk-tumpuk, ditempel-tempelkan, dipanggilkan di dalam sebuah komposisi. Hanya saja ini pada era 1970 sampai dengan 1990-an ini kan teknologi komputer relatif sudah mulai banyak digunakan. Sehingga kolase yang dilakukan atau montase yang dilakukan juga sudah menggunakan teknologi komputer. Selanjutnya adalah groom style atau gaya groom. Kalau gaya groom mungkin kalian cenderung mengasosiasikan dengan salah satu genre musik atau gaya bermusik yang cenderung keras, ya, groom. Jadi mungkin bagi orang-orang tua kalau mendengarkan style musik groom ini merasa kurang nyaman karena cenderung bising. Groom di sini di dalam desain visual itu adalah desain yang banyak mengeksplorasi penggunaan tekstur, baik tekstur yang bersumber dari tekstur nyata yang diolah dengan menggunakan komputer, ada juga tekstur kertas, mungkin itu adalah tekstur nyata, tapi dengan menggunakan teknologi komputer tekstur lipatan itu bisa diciptakan atau dibuat. Jadi memang sengaja dibuat, bukan tekstur yang secara alami berada pada kertas. Jadi banyak mengeksplorasi tekstur-tekstur, baik di elemen visual yang berbentuk piktorial atau gambar, juga pada tipografinya. Kalau kita lihat tata letaknya itu cenderung teratur dan rapi, karena sudah menggunakan teknologi komputer.
Penggunaan tekstur pada font itu bisa jadi yang pertama adalah font itu sendiri yang sudah mengandung unsur tekstur, tetapi bisa juga font normal kemudian diberi kesan tekstur oleh si desainer atau pencipta desain. Kita bisa memperhatikan perbedaan antara font yang memang sudah bertekstur dan font yang belum bertekstur kemudian diberi efek tekstur. Perhatikan huruf yang mungkin berulang di dalam kata-kata di dalam pada kalimat yang dibuat. Ya, jadi misalnya kita perhatikan ada huruf S di satu kata pada kalimat pertama, kemudian ada huruf S pada kata di kalimat kedua. Kalau dia sama, itu berarti tekstur bersumber dari font itu sendiri. Jadi huruf-hurufnya sudah mengandung kesan tekstur. Tetapi bila tekstur pada huruf S yang pertama dengan huruf S yang kedua tidak sama, maka menurut persepsi kita, tekstur itu diciptakan setelah teks normal diketikkan di atas permukaan atau di bidang desain. Ya, jadi konsistensi tekstur antara satu huruf S dengan huruf S yang lain itu tidak sama. Itu adalah suatu unsur yang sengaja karena ingin memperlihatkan bahwa ini loh kreativitas saya dengan menciptakan tekstur secara buatan di setiap huruf yang mungkin huruf yang sama tetapi di kata yang berbeda. Secara umum kalau kita perhatikan ada kesan tekstur yang memang sangat dieksploitasi di sini. Ya baik tekstur sobekan, kemudian terkoyak atau terlipat dan sebagainya. Itu memang merupakan aksen yang ditampilkan di dalam Drone Style ini. Pemanfaatan teknologi komputer sudah sangat maju sekali sehingga memudahkan untuk menciptakan tekstur. Ya, jadi di antara kalian mungkin sudah pernah ada yang bereksperimen dengan Adobe Illustrator, kemudian Corel Draw atau Photoshop untuk menciptakan tekstur-tekstur buatan sesuai dengan keinginan kita. Dan tren-tren yang muncul belakangan itu adalah tren desain yang tampil semakin sederhana, semakin minimalis, dengan menggunakan warna-warna yang juga cenderung sederhana. Warna yang ditampilkan cenderung flat, warna solid, tidak mengandung unsur gradasi. Objek-objek yang ditampilkan juga cenderung objek-objek sederhana. Seandainya ada kesan 3 dimensi, kesan 3 dimensi itu pun tidak terlalu banyak. Ya, hanya seperlunya saja. Kebanyakan desain-desain yang sifat bergaya flat ini digunakan untuk website atau aplikasi. Jadi dengan kebutuhan interaksi yang lebih cepat, jadi pengguna menggunakan aplikasi, menggunakan website dengan interaksi yang lebih cepat, maka flat design ini adalah alternatif yang termasuk baik karena lebih mempercepat dan mempermudah interaksi antara pengguna dengan situs webnya. Jadi itu adalah flat design. Dan yang selanjutnya yang menurut saya ini adalah gaya desain yang kontemporer yang semakin ke depan ini dipengaruhi oleh diluncurkannya Windows 8 pada saat itu muncul gaya desain yang disebut dengan Metro Design Style. Metro Design Style ini bisa kita katakan desain yang paling mutakhir, modern, kemudian tipografinya yang semakin luar biasa, kebanyakan menggunakan huruf-huruf yang sifatnya sans serif. Ya, huruf sans serif itu adalah huruf yang tidak berkait. Di dalam penataan desain kebanyakan menggunakan grid. Grid itu adalah semacam acuan pembagian bidang-bidang berdasarkan ketentuan tertentu sehingga memudahkan untuk menata elemen-elemen visual yang dibutuhkan di dalam desain. Keutamaan desain Metro ini adalah kecepatan kita atau kecepatan pemahaman kita terhadap informasi yang disampaikan. Juga interaktivitas dari desain yang ditampilkan. Semakin dia cepat di dalam interaktivitasnya tentu saja akan semakin menarik. Selain itu juga tampilan secara keseluruhan itu semakin luar biasa menarik ya, karena penggunaan teknologi yang sudah demikian pesat, pemilihan font yang sudah sedemikian luar biasa, kita tinggal memilih jenis font, tetapi pemanfaatan font pun
itu tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau kita membuat desain, upayakan kita membatasi diri untuk tidak menggunakan terlalu banyak jenis font. Bahkan belakangan ini semakin banyak desain-desain semakin minimalis, semakin sederhana, ditampilkan seolah-olah sentuhannya itu adalah sentuhan yang tidak terlalu rumit, tetapi sebenarnya mereka-mereka yang mengerjakan tentu saja memiliki dasar-dasar keterampilan atau skill seni yang juga cukup tinggi. Ini beberapa gaya desain. Kemudian yang berikutnya yang berkaitan dengan rencana untuk memberikan partisipasi di dalam acara Pakades. Jadi mohon maaf sebelumnya, mungkin kalian merasa kok kemarin sudah ada tugas, ini ada tugas lagi. Karena memang waktunya sudah sedemikian mepet. Menurut brief yang sempat dilakukan kemarin antara dosen-dosen pengajar di DKV, itu Pakades ke-9 yang insya Allah akan dilakukan pamerannya pada 30 Januari sampai dengan 4 Februari dengan tema Stardust yang kalau diterjemahkan kemarin maknanya adalah magical, charismatic, quality and feeling. Jadi maksudnya adalah di Pakades yang sekarang ini diusahakan lebih menarik dari Pakades sebelumnya. Karena pekan desain atau Pakades yang sekarang ini adalah Pakades yang ke-9, sehingga kalau bisa peminatnya atau pengamat atau penonton atau pemirsa tidak hanya terbatas dari kalangan mahasiswa DKV, mahasiswa Asia, tetapi juga lebih luas lagi. Oleh karena itu, Pakades ini berusaha untuk melakukan seleksi yang sangat ketat. Karya yang ditampilkan harus melalui seleksi yang sangat detail dan komprehensif. Diharapkan bahwa karya-karya yang ditampilkan nanti adalah karya-karya yang luar biasa. Setiap mata kuliah itu hanya diberi kesempatan 3 atau maksimal 4 karya desain. Dari sekian banyak mahasiswa art and design style, tentu saja saya harus melakukan seleksi secara ketat. Memang perlu diingat juga bahwa mata kuliah art and design style adalah mata kuliah yang sifatnya teoritis. Tetapi dari tahun ke tahun, itu saya selalu berusaha untuk agar mahasiswa dapat turut serta berpartisipasi dalam setiap kegiatan Pakades. Jadi, karya-karya mahasiswa baru, yang sekarang mungkin baru menempuh mata kuliah nirmana, vektor grafik, atau desain style, saya harapkan tidak kalah dengan karya-karya kakak-kakak kelasmu yang mungkin sudah menguasai aplikasi-aplikasi atau software-software grafis yang menurut kalian itu belum dipelajari. Tetapi saya yakin di antara kalian, dari sekian banyak mahasiswa yang mengikuti mata kuliah art and design style, banyak juga yang sudah menguasai aplikasi-aplikasi desain grafis. Oleh karena itu, jika saya memberi tugas ini, tujuannya adalah untuk persiapan. Jika nantinya memang ada karya-karya yang kalian kumpulkan memenuhi standar yang ditentukan oleh panitia Pakades, maka akan saya ikut sertakan di dalam pameran tersebut. Nah, untuk informasi selanjutnya nanti bisa saya sampaikan melalui WA group atau mungkin akan saya lakukan komunikasi secara personal. Nah, tugas yang harus kalian buat adalah menciptakan desain poster ukuran A3. Jadi A3 bisa potret, bisa landscape, tergantung kalian mau potret atau landscape. Kemudian poster tersebut dalam 2 gaya desain, yaitu Art Deco dan Psychedelic. Jadi sekali lagi saya ulangi, 2 gaya desain Art Deco dan Psychedelic dengan satu tema yang sama. Jadi Art Deco juga temanya Coffee, Overnight and Design. Kemudian Psychedelic juga temanya Coffee, Overnight and Design. Ini adalah tema. Silakan kalian persepsikan, kalian formulasikan kira-kira tema ini bisa kamu terjemahkan ke dalam bentuk visual bagaimana.
kemudian mungkin perlu ada tagline yang mewakili tema ini. Jadi kata-kata yang menjadi tema ini tidak harus semuanya tampil di dalam desain. Tetapi kalau kalian tidak menemukan ide lain, silakan saja kata-kata ini kalian visualisasikan ke dalam desain atau kalian munculkan di dalam desain. Silakan kalian coba berimajinasi. Mungkin kira-kira kopi itu diwakili oleh simbol apa, gambar apa, ilustrasi apa, kemudian overnight itu divisualisasikan dalam bentuk apa, dan desain itu bentuk visualisasinya apa. Nah, tentu saja desain yang dimaksud di sini itu adalah desain komunikasi visual atau desain grafis. Jadi saya garis bawahi lagi bahwa kalian harus menciptakan dua karya poster dengan dua aliran, dua gaya yang berbeda, yaitu Art Deco dan psychedelic. Tetapi temanya satu. Penggunaan warna bebas, silakan kalian bereksperimen dengan warna apa saja sesuai dengan keinginan kalian. Itu berkaitan dengan gaya desain poster dan temanya, kemudian ukurannya. Yang selanjutnya, desain yang kalian buat bisa secara computerized atau digital, bisa juga secara manual. Hanya saja hasil akhir dari semua proses pengerjaan, jadi misalnya kalian mengerjakan secara manual, hasil akhirnya harus tetap dalam format PDF. Bagaimana agar menjadi format PDF? Ya tentu saja hasil karya manual tersebut kalian foto atau kalian scan, kemudian nanti kalian setelah menjadi data digital bisa kalian simpan ke dalam bentuk format PDF. Batas akhir pengumpulan adalah hari Senin tanggal 16 Januari tahun 2023 jam 12 siang. Seperti biasa, jangan lupa kirim ke alamat email saya. Apabila ada kendala, silakan konfirmasikan ke saya. Memang ini adalah deadline yang sudah saya tentukan, tetapi karena saya harapkan kalian bisa berkarya secara maksimal, maka bukan tidak mungkin akan saya beri toleransi waktu agar desain yang kalian buat bisa menjadi lebih baik. Setiap proses bisa kalian konsultasikan ke saya, misalnya kamu tanyakan apa yang kurang, atau misalnya saya punya ide seperti ini, bagaimana, itu silakan. Selama itu masih bisa saya jawab, akan saya jawab. Tetapi misalnya pengetahuan saya ternyata belum sampai ke sana seperti yang kalian tanyakan, saya akan berusaha untuk mencarikan linknya di yang juga penting adalah penulisan nama file. Jadi dari pengalaman-pengalaman kemarin masih saja ada mahasiswa yang menuliskan nama file, nama mahasiswanya tidak terletak di belakang. Bahkan ada yang tidak ada nama mahasiswanya. Tugas makalah atau desain style. Memang di email itu ada tercantum nama kalian, tetapi pada saat saya mendownload, nama yang tercantum di dalam email itu kan tidak ikut terdownload. Yang terdownload adalah nama yang ada pada file tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan, mohon bantuannya agar betul-betul bisa secara detail memperhatikan penulisan nama file. Ini adalah untuk memudahkan saya dan juga untuk memudahkan kalian. Saya juga mungkin ada di antara kalian yang seringkali terburu-buru di dalam mengirimkan file dan lupa penulisan format penulisan nama filenya. Yang penting sudah selesai dikumpulkan. Perhatikan lagi, sekalipun terburu-buru, perhatikan lagi penulisan nama filenya. Karena ini ada dua desain, maka penulisan nama file juga ada dua macam dengan format yang sama, ya, urutannya adalah nama mahasiswa, kelas, NIM, kemudian adalah subject matter-nya atau judulnya. Kalau yang pertama adalah Art Deco, jadi maksudnya adalah desain poster yang bergaya Art Deco, kemudian yang kedua adalah desain poster psychedelic. Ini adalah untuk mempermudah saya dan juga untuk mempermudah kalian. Hal-hal yang nanti mungkin secara detail ingin ditanyakan bisa kita bahas atau bisa kita
komunikasikan melalui WA group atau WA personal. Itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Jangan lupa tetap lakukan presensi di Google Classroom. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk bisa hadir pada pertemuan siang hari ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright.